Mas Wahyudi, coba kita kembali pada kenyataan bahwa Kabupaten Sumeneb menjadi tuan rumah ya. Ini yang membuat kita penasaran adalah ada 4 kabupaten di Madura ya, ada Sumeneb, Sampang, Pamekasan, dan Bangkalan. Apa yang membuat Kabupaten Sumeneb akhirnya terpilih menjadi tuan rumah untuk ajang SMSI Award Semadura Raya? Dalam pagelaran ini nanti, SMSI Award ini nanti kami berusaha mengambil orang yang paling bawah, petani, yang kami angkat kepada permukaan bawah ini loh, petani mandiri. Petani yang punya gagasan, itu penting. Kita jangan terkece dengan persoalan-persoalan pertanian yang dengan alat canggih, tapi kita melupakan mereka yang masih dengan budaya, dengan apa namanya, tradisional. Dengan hal atau pernyataan tersebut, SMSI ingin mengatakan bahwa banyak sekali orang-orang hebat yang sejauh ini belum muncul dan diketahui oleh masyarakat. Betul, karena menurut saya orang hebat itu tidak dilahirkan tetapi mencetak dirinya sendiri. Dan orang hebat itu tidak ada di angkasa pura sana atau di angkasa lain di sana. Tapi orang hebat itu ada di bawah rumput sana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat PWI. Selamat datang kembali di channel PWI Sumeneb dan Anda masih menyaksikan program PWI Talk bersama saya Wildan. Sobat PWI, Sumeneb menjadi tuan rumah SMSI Award Madura Raya. Dan ini merupakan ajang tak hanya sebatas penghargaan bagi mereka yang terbaik, namun juga bagi mereka yang mampu bertahan dan teguh pendirian di tengah riuhnya arus perkembangan digital. Kali ini kita akan berbincang lebih dalam tentang tantangan, harapan, dan juga makna kenapa kegiatan ini harus dilaksanakan dan khususnya kenapa ditempatkan di Kabupaten Sumeneb, apa untungnya bagi para pelaku media dan terutama untuk Madura Raya secara keseluruhan. Untuk itu telah hadir bersama kami Ketua SMSI Kabupaten Sumeneb. Selamat siang Mas Wahyudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Wildan. Iya. Apa kabar Mas Wahyudi? Alhamdulillah sehat baik hari ini di bawah suasana matahari yang cukup cerah ya. Mudah-mudahan hidup kita juga ikut cerah. Gitu. Amin, amin. Nah, akhir-akhir ini tentunya sangat sibuk sekali ya mempersiapkan ajang bergensi yang baru pertama kali nih diadakan se-Madura Raya ya. Bukan cuma sibuk sekali, luar biasa sibuknya. Karena insya Allah sejak Maret Ramadan kemarin kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan persiapan SMSI Award ini. Dan alhamdulillah untuk hari ini berdasarkan laporan dari panitia, kami bangga punya tim yang begitu kuat, yang begitu solid. Terkadang mereka tidak pulang ke rumah 1 hari 2 hari nggak pulang. Itu demi demi mensukseskan acara pagelaran SMSI Award ini nanti. Jadi itu. Mas Wahyudi, bagaimana sih rasanya Sumeneb nih ya, SMSI Sumeneb khususnya didapuk menjadi tuan rumah dalam ajang bergensi ini? Kalau secara realnya kita ingin menyampaikan ya tentu kita merasa bangga, merasa ada support yang mengalirkan energi yang cukup luar biasa dengan dipilihnya Kabupaten Sumeneb sebagai tempat dilaksanakannya SMSI Award pada tahun 2025 ini. Pada dasarnya, namun sebelum ingin saya sampaikan, sebenarnya rencana SMSI Award ini sudah dirancang 2023 yang lalu, 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Hanya saja sempat tertunda pada tahun 2024 kemarin. Itu sudah panitianya sudah terbentuk. Iya, sudah terbentuk namun tertunda saat itu dengan beberapa pertimbangan. Jadi kalau boleh kami katakan sebenarnya yang merancang pertama SMSI Award ini di Jawa Timur itu termasuk Sumeneb. Oh, artinya termasuk pionir ya? Iya. Walaupun pada dasarnya yang melaksanakan sebelumnya ini ada yang sudah melaksanakan di Jawa Timur itu SMSI Malang Raya. Kemudian insya Allah tanggal 24 ini SMSI Blitar Raya, termasuk sebelumnya ada. Di awal Mei kemarin itu sudah dilaksanakan di Kabupaten Trenggalek dengan pagelaran SMSI Award termasuk expo selama 7 hari. Baik. Mas Wahyudi, bisa disebutkan nggak sih apa saja tantangan yang akhirnya membuat gelaran SMSI Award se-Madura Raya ini harus diundur? Tantangan yang kemarin itu sebenarnya menurut kami tidak begitu hanya
pada persoalan teknis saja yang belum kita laksanakan. Karena biar bagaimanapun menetapkan satu nominator itu kita perlu kehati-hatian. Betul. Jadi itu. Jadi mohon maaf, kami tidak serampangan menetapkan salah satu nominator atau yang berhak menerima penghargaan di SMEC Award ini tanpa filter dan penelitian terlebih dahulu. Jadi waktu 2 tahun itu kami pergunakan untuk mana sih yang pas nanti yang menerima ini penghargaan ini dan sebagainya gitu. Oke, baik, kalau boleh tahu indikator penilaian SMSI Madura Raya ini apa nantinya bagi para nominator-nominator? Indikatornya ada beberapa faktor ya. Pertama, kalau di pemerintahan tentunya kita akan melihat visi misinya. Kemudian gerakan kerjanya selama ini, di salah satunya juga diantaranya adalah sinerginya OPD dengan pimpinannya atau bupati kan gitu. Jadi salah satu yang menjadi penilaian bagi kita, bagi timnya. Termasuk tim juga yang kita libatkan ini bukan hanya tim lokal, tapi kita juga memakai tim regional dan dari provinsi Jawa Timur gitu ya. Artinya semuanya nanti akan terlibat ya? Terlibat. Insya Allah terlibat semuanya. Itu karenanya kami sangat hati-hati menetapkan nominator penerima SMEC Award itu nanti di tanggal 28 Mei 2025 ini. Walaupun pada kenyataannya nanti ya namanya orang suka dan tidak suka itu pasti ada kan. Betul. Ya, itu pasti akan terjadi. Nah, bagaimana SMSI menghadapi hal ini nanti? Kalau menurut kami itu biasa saja, itu malah pada tantangan kita. Bagaimana kita ke depan lebih semangat untuk meningkatkan apa yang menjadi harapan kita untuk Kabupaten Sumeneb ini lebih baik ke depan dan Madura pada umumnya lebih baik ke depan. Oke, Mas Wahyudi tadi sempat disinggung ya bahwa sinergitas OPD dan juga pimpinannya menjadi salah satu indikator mereka akan menjadi nominator atau tidak. Kemudian kalau misalkan sinergitas antara OPD atau pemerintah dengan media, apa ini juga akan menjadi indikatornya? Itu salah satu ya. Salah satu dari beberapa poin itu termasuk salah satu bagaimana OPD itu melayani media atau wartawan ketika memang dibutuhkan. Itu juga masuk dalam penilaian kita. Jadi sejauh itu mungkin salah satu yang menjadi dominan penilaian kita. Karena kita kan bergerak di media. Jadi kita juga punya tolak ukur. Oh ini orangnya fair kepada media. Tapi ada memang yang sebagian itu bukan berarti mereka tidak bisa. Tetapi saya melihatnya masih belum saatnya kan gitu. Mungkin di SMSI Award tahun depan. Iya, bisa jadi karena SMSI Award ini akan melangkah kepada SMSI Award Jawa Timur nanti. Ya, insyaallah di tahun-tahun berikutnya. Dan alhamdulillah SMSI Award untuk SMSI Pusat juga sudah terlaksana kan gitu. Oke, Mas Wahyudi, coba kita kembali pada kenyataan bahwa Kabupaten Sumeneb menjadi tuan rumah ya. Ini yang membuat kita penasaran adalah ada 4 kabupaten di Madura ya, ada Sumeneb, Sampang, Pamekasan, dan Bangkalan. Apa yang membuat Kabupaten Sumeneb akhirnya terpilih menjadi tuan rumah untuk ajang SMSI Award Madura Raya? Alhamdulillah kalau persoalan terpilih ditempatkannya SMSI Award Madura Raya di Sumeneb ini dari beberapa aspek pertimbangan. Salah satunya adalah SMSI Sumeneb ini cukup kompak. Dari kekompakannya ini sehingga melahirkan beberapa gagasan dan ide-ide yang bisa kita bawa ke forum pertemuan SMSI di wilayah Madura dan SMSI di Jawa Timur. Dari beberapa ini kita usulkan juga bahwa kita punya ide begini, kita tawarkan. Kita kan pada dasarnya sama-sama menawarkan idenya seperti apa kan gitu, gagasan. Gagasan dan ide itu perlu kita tawarkan dulu. Apakah ini cocok untuk kultur budaya dan yang ada kepada kita atau seperti apa kan? Tapi respon dari teman-teman SMSI yang di Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan ini seperti apa, Mas? Dan pada akhirnya mereka juga harus mengakui itu harus terjadi ya. Artinya mereka tidak menolak, justru juga mendukung. Pada akhirnya kita bersama-sama pelantikannya nanti juga akan ditempatkan di Sumeneb untuk SMSI periode 2025-2028. Oke, luar biasa sekali ya. Artinya positif ya? Positif. Respon dari teman-teman. Positif. Pertama itu salah satunya. Kemudian yang ketiga juga faktor banyaknya jumlah anggota ya. Karena Sumeneb ini termasuk anggota yang terbanyak hingga saat ini. Ada berapa jumlah anggota? Saat ini kita sudah punya anggota 18 anggota ya. 18. Itu yang belum kita verifikasi yang mendaftar ke SMSI banyak. Ada beberapa berkas di bidang-bidang pemberkasan itu yang belum calon anggota berarti. Iya, calon anggota. Karena kita juga karena berkaitan dengan persoalan media ini
perlu kehati-hatian. Bukan berarti mereka tidak bisa, cuma kita harus lebih selektif. Betul, gitu. betul. Menurut Mas Wahyudi sendiri, apa sih impact negatifnya ketika organisasi media ya, khususnya perusahaan media, karena kan SMS ini perusahaan medianya. Iya, Nah, betul. ketika tidak selektif dalam memilih anggotanya, Mas Wahyudi. Itu akan berdampak buruk kepada organisasi itu sendiri. Nah. Artinya, makanya kita sangat hati-hati. Ada beberapa item yang kita tawarkan, persyaratan di dalam SMS itu yang harus terpenuhi terlebih dahulu. Salah satunya diantaranya adalah dia bisa menyertakan berkas dulu, kemudian kita lihat kesehariannya di dalam kontribusinya kepada pemerintah, kepada daerahnya sendiri seperti apa. Apakah dia orang yang bisa ikut membangun daerahnya sendiri bersama organisasi yang dia miliki atau seperti apa kan gitu. Nah, Mas Wahyudi, di nominatornya nanti ini apakah hanya terdiri dari pemerintahan saja atau teman-teman media juga mungkin nanti ada yang menjadi nominator juga? Belum, kalau untuk teman media sepertinya masih belum kita tersentuh ke sana ya. Karena masih, insya Allah itu nanti malah itu memang ide kita, tapi kita rubah kemarin akan kita tarik ke Jawa Timur. Oh, itu baik. Untuk penghargaan teman-teman media. Tapi selain pemerintah, yang pasti itu ada beberapa ada pengusaha gitu ya. Ada yang bergerak di bidang perekonomian, petani bawah kita juga. Pendidikan? Pendidikan memang kemarin kita bangun komunikasi. Entah kenapa kita juga sudah buka peluang. Artinya akan kita berikan di sisi ini. Tapi mohon maaf, bukan berarti pendidikan di Sumeneb ini tidak baik, tapi masih perlu perbaikan ya. Perlu ya penjajakan lagi untuk kita. Nggak apa-apa, nanti kesempatan di tahun depan mungkin ya. Berikutnya, maka itu penting untuk kita memperbaikinya seperti apa nanti ke depan. Oke, apakah kemudian selektivitas tadi yang membuat SMS Sumeneb ini yakin bahwa kita bisa nih menjadi tuan rumah dalam perhelatan kali ini? Betul, itu salah satunya yang menjadi pertimbangan di kita, karena jujur saja sejak SMSI di Sumeneb ini periode saya kedua kalinya. Di 2022 kemarin kita sudah komitmen bahwa kita akan membawa organisasi ini kepada hulu yang lebih jelas. Persoalannya karena kita di sini kan pengusaha. Jadi kasarnya pengusaha ya, pemilik media. Jadi walaupun pada dasarnya mohon maaf pemilik media nggak punya harta kan gitu ya. Kan seharusnya tapi sama aja ya. Tapi itulah kenapa kita benar-benar hati-hati di situ. Bagaimana membangun citra media ini ke depan dan bagaimana mempertahankan perusahaan media yang bagus ke depan. Oke, dalam konteks itu Mas Wahyudi sendiri selaku Ketua SMSI Kabupaten Sumeneb seperti apa melihat sepak terjang teman-teman media di Kabupaten Sumeneb? Apakah mungkin mereka sudah kritis, inovatif dan juga kreatif selama ini? Saya rasa kritis tajam ya Sumeneb ini adanya. Cuma perlu inovatif yang belum. Oke, seperti apa contohnya mungkin? Salah satu contoh ya, kalau kita ingin mengeluarkan satu kritikan atau gagasan, seharusnya itu bersamaan dengan solusinya yang kita tawarkan. Jadi kita tidak hanya menawarkan kritik saja, mengelontarkan kritik, tapi kita juga harus siap mengeluarkan solusinya. Ini loh solusinya. Kita mengkritiknya di sisi ini, tapi juga harus mampu menyodorkan ini solusinya. Bagaimana kalau kita bahas, kan gitu. Nah, itu yang penting salah satunya. Kemudian yang kedua, kita ingin ke depan pengusaha-pengusaha media ini khususnya di SMSI ya dan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita di JMSI juga kan ada itu ya. Ke depan kita akan membangun satu forum bagaimana membangun image masyarakat itu agar kembali baik lagi terhadap media karena sejauh ini mungkin image masyarakat agak turun ya dengan berbagai persoalan saya tidak perlu kita juga ungkap di situ ya. Betul, baik, tidak perlu ya kita. Tidak perlu. Artinya akan ada upaya ke depannya bagaimana kembali meningkatkan kepercayaan juga masyarakat kepada teman-teman media. Betul, seperti itu ya. Penting itu untuk kita lakukan. Artinya itulah karenanya penting sekali kita berangkulan sesama organisasi ini, membangun daerah kita bersama-sama bergandengan tangan
ayo yang terbaik apa yang akan kita berikan kepada negara ini, khususnya Kabupaten Sumeneb. Oke. SMSI Award Semadura Raya artinya melibatkan 4 kabupaten dengan kondisi masyarakat dan juga anggota-anggota yang super duper dinamis nih, Mas Wahyudi. Artinya menyatukan teman-teman SMSI yang di Sumeneb saja, kepalanya itu sepertinya susah. Ini bagaimana menyatukan 4 kabupaten, Mas Wahyudi? Nah, di sini saya katakan tadi sebuah tantangan yang memang memompa energi saya sebagai penanggung jawab ya. Walaupun status ketua itu sebenarnya saya sama dengan teman-teman. Itu kan hanya status. Bagi saya sama. Itu karenanya saya tidak pernah melihat anggota itu sebagai anak buah, tetapi sebagai saudara dan sahabat saya di dalam kita bekerja bersama-sama. Jadi kalau kita melihat untuk menyatukannya ini sebenarnya memang ada tantangan yang berat. Memang kita awali bagaimana kita memberi contoh setelah kita membawa SMSI Sumeneb ini menampilkan begitu kompak dan akhirnya menjadi ketertarikan, sebuah ketertarikan bagi SMSI lain di Kabupaten 4 di Kabupaten di Madura ini, di Madura Raya pada khususnya. Pada akhirnya salah satu contoh Pamekasan. Pamekasan yang sebelumnya anggota SMSI itu kalau tidak keliru hanya 5. Tapi saat ini naik 100 kali lipat menjadi 15 anggota. Itu karena mereka melihat kekompakan kita kemarin. Jadi kita begitu. Kita bawa gitu. Bahkan kita selalu mengadakan acara pertemuan, kita tantang mereka biar kita yang ngampung ke sana. Kita yang datang ke Pamekasan teman-teman gabung. Jemput bola ya. Iya, jemput bola. Ya, agar komunikasi itu juga intens kita bangun demi kebaikan organisasi bersama. Mas Wahyudi ingin mengatakan bahwa SMSI Sumeneb ini tidak hanya menjual gagasan, tapi juga sudah beraksi secara nyata. Beraksi ya. Di samping beraksi, namun aksi yang saat ini kita lakukan itu masih belum cukup sebagai jawaban atau sebagai balasan kita terhadap tanah kelahiran kita. Butuh perbaikan-perbaikan dan terobosan lagi. Bagaimana kita mendorong juga ikut mendorong pemerintah agar bersama-sama memajukan Kabupaten Sumeneb dan Madura pada khususnya. Oke, baik. Nah, perhelatan SMSI Award Semadura Raya kita tahu ini merupakan event yang besar ya, cukup besar. Dan tentunya dibutuhkan juga anggaran yang besar seperti itu. Betul. Nah, kenapa SMSI Award ini harus dilaksanakan, Mas Wahyudi? Apa urgensinya seperti itu? Urgensinya banyak sekali. Pertama, kita salah satunya kabupaten terbesar di Madura ya. Artinya terluas karena kita punya kepulauan, puluhan kepulauan. Itu karenanya pada perhelatan SMSI Award ini kita juga melibatkan anak-anak pulau menerima penghargaan sebagai bentuk kebanggaan kita atas prestasi yang mereka capai, sehingga tidak ada dikotomi antara daratan dan kepulauan. Jadi itu yang kita lakukan saat ini. Oke, baik. Tapi boleh dijelaskan mungkin lebih rinci seperti apa kegiatan-kegiatan yang akan ada di dalamnya? Karena kan tadi impact-nya pastinya juga akan luas dong dengan anggaran dan kegiatan yang luar biasa ini. Kegiatan-kegiatan di dalamnya ini kita sebenarnya salah satu contoh kita sudah siapkan UMKM juga kegiatan. Jadi ada UMKM, kemudian ada pagelaran penampilan ya. Penampilan tong-tong, 3 penampilan tong-tong. Kemudian insya Allah kalau tidak ada halangan SMSI Award ini akan dihadiri oleh Ibu Gubernur Jawa Timur. Luar biasa. Ya. Di samping itu juga ada anggota DPD MPR RI yang hadir. Dan ada juga insya Allah sudah kita sampaikan undangannya kemarin itu siap hadir anggota DPR RI dari Madura. Ini sangat menarik ya bahwa nantinya akan ada UMKM yang di kegiatan tersebut. Berupa apa nih Mas Wahyudi? Apakah expo atau mungkin seperti apa? UMKM itu sifatnya umum. Kita masih belum kepada expo ya. Jadi itu karena pertama juga standnya juga masih terbatas, hanya 20 stand. Jadi siapa yang mau ngisi silahkan. Tidak kita atur di situ. Hanya sudah kita sampaikan kepada pihak pengelola ini standnya hanya tersedia 20. Karena kita juga melihat lokasi itu kalau dipakai pada acara ini nanti takutnya terlalu ini gitu. Artinya nanti akan ada dampak ekonomi juga berarti dalam penyelenggaraan. Itulah kenapa kami juga melirik UMKM sehingga akan bersamaan di samping kenapa kegiatan SMSI Award ini ditempatkan di Pendopo Agung Keraton Sumeneb agar menjadi perhatian tertentu, ada hal-hal yang menarik tertentu di situ. Artinya kami ingin memperkenalkan bahwa ini loh
budaya Sumeneb, keraton Sumeneb yang kita miliki. Jadi pada impactnya ini kami menyatakan bahwa tidak hanya di bidang sosial dan sosial, tapi juga di ekonomi ada impactnya di sana. Artinya tidak hanya bagi teman-teman media saja. Tidak hanya, justru kami sebenarnya akan lebih memprioritaskan berusaha bagaimana itu impactnya lebih terasa kepada masyarakat daripada kepada teman-teman media ya. Karena kita pelaku sebenarnya di sini. Jadi kita harus mampu memberikan yang terbaik kepada masyarakat kita. Apa yang ingin Mas Wahyu ditegaskan peran media dalam ekonomi ini seperti apa maksudnya? Kenapa mendukung sekali terkait pengembangan ekonomi tersebut? Sangat penting ya, kehadiran media di dalam setiap persoalan yang ada di daerahnya masing-masing itu sangat penting. Itu karenanya ketika media ini menyampaikan sebuah informasi tidak secara utuh, katakan terkait dengan budaya, ekonomi, maka itu akan juga berdampak kepada budaya dan ekonomi kita. Itu karenanya kita ingin media ini ikut serta mendorong terciptanya UMKM yang benar-benar mandiri, kemudian persoalan budaya, termasuk persoalan wisata dan sebagainya di situ. Itu yang ingin kita dorong bersama. Pesan lain apa yang ingin Anda sampaikan melalui kegiatan SMSI World ini sih sebetulnya seperti itu? Kami hanya ingin menyampaikan bahwa SMSI hadir untuk masyarakat Sumeneb. Bukan hadir hanya untuk pengusaha SMSI sendiri, tapi hadir untuk masyarakat Kabupaten Sumeneb dan untuk Indonesia pada umumnya, karena SMSI ini yang sudah mekar dari bawah ke atas. Jadi ingin kami sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Sumeneb bahwa kami hadir sebagai mitra masyarakat, bukan hanya mitra pemerintah dan bukan hanya mitra pengusaha, tetapi kami akan menjadi mitra masyarakat. Karena kan seolah-olah yang terbentuk di masyarakat bahwa tidak hanya hukum ya yang tapi juga sepertinya media ini lebih berpihak kepada pemerintah. Nah, yang selama ini yang terdengar sejauh ini memang seperti itu ya. Itu karenanya kami mencoba maka dalam pagelaran ini nanti SMSI Award ini kami berusaha mengambil orang paling bawah, petani yang kami angkat kepada permukaan bawah ini loh, petani mandiri. Petani yang punya gagasan, itu penting. Kita jangan terkece dengan persoalan-persoalan pertanian yang dengan alat canggih, tapi kita melupakan mereka yang masih dengan budaya, dengan tradisional. Dengan hal atau pernyataan tersebut, SMSI ingin mengatakan bahwa banyak sekali orang-orang hebat yang sejauh ini belum muncul dan diketahui oleh masyarakat. Betul, karena menurut saya orang hebat itu tidak dilahirkan tetapi mencetak dirinya sendiri. Dan orang hebat itu tidak ada di angkasa pura sana atau di angkasa lain di sana. Tapi orang hebat itu ada di bawah rumput sana. Ya. Jadi jangan menilai rumput itu mudah diinjak, tetapi hati-hati. Ya itu. Jadi jangan melihat masyarakat rendah, masyarakat bawah itu rendah. Itu yang saya justru takut. Kalau masyarakat bawah itu kita menilainya rendah, saya justru takut, mohon maaf, secara pribadi mungkin saya yang lebih rendah dari mereka, kan itu yang saya takutkan. Jadi itulah salah satu konsep yang dibawa oleh SMSI di Kabupaten Sumeneb ini. Mas, tanggal 28 Mei ya pelaksanaannya. Betul. Persiapan sudah berapa persen sampai Insya Allah berdasarkan laporan dari panitia, persiapan sudah 95%. Luar biasa ya. 5%-nya ini terkait apa nih yang belum selesai Mas? Ada tinggal sedikit saja, 5%-nya hanya tinggal apa istilahnya, kesimpulannya aja, tinggal menyimpulkan aja, tinggal titik-titik anunya aja. Kalau yang lain-lainnya insya Allah sudah dipersiapkan dengan panitia yang cukup hebat ya. Aplaus dulu dong untuk para panitia di SMSI Award Madura Raya. Tapi sebetulnya secara pribadi ya, seberapa yakin Mas Wahyudi bahwa event ini akan berhasil dan tentunya impact lain daripada yang tadi bahwa penguatan ekonomi, kemudian hal-hal lain pendidikan, bahwa penyelarasan antara daratan dan kepulauan ini. Ada satu yang tidak boleh kita lupakan bahwa ajang ini harus menjadi wadah kolaborasi yang mempererat antar teman-teman media. Seberapa yakin Anda menilai bahwa itu bisa terwujud? Saya tetap meyakini akan terwujud 100% ya. Karena saya punya prinsip sendiri. Prinsip itu tidak bisa digoyahkan oleh sesuatu yang memang berbenturan dengan prinsip orang lain. Kalau saya tetap akan mengatakan bahwa itu akan tercapai 100%. Walaupun sudah saya katakan dari awal pada mukadimah tadi bahwa di awal tadi saya sampaikan setiap kebaikan
pasti ada yang tidak suka dalam setiap persoalan kebaikan. Orang yang tidak suka itu tetap menjadi catatan yang baik bagi kita. Artinya begini, orang yang tidak suka ini, jangankan kita berbuat salah, berbuat baik sekalipun kita tetap tidak disukai oleh mereka. Dan itu kodrat alam yang tidak bisa kita paksakan gitu. Jadi kita tetap meyakini bahwa kita akan tetap bergandengan tangan dengan semua organisasi, membangun Kabupaten Sumeneb dengan baik. Baik, gitu. Apakah nantinya akan ada tindak lanjut ya, maksudnya dalam jangka panjang dari event SMSI Award ini? Artinya baik itu kolaborasi antara teman-teman media atau bahkan kepada teman-teman penerima nominator seperti petani tadi. Ini ada jangka panjangnya tidak? Insya Allah ada. Ke depan kita juga berusaha, itu karenanya salah satu petani nominator ini yang dari bawah, kita juga sudah membangun kerjasama dengan DKPP atau Kementerian Pertanian. Ya. SMSI Pusat itu menjalin hubungan baik dengan Kementerian Pertanian, kemudian diteruskan kepada kami setiap kabupaten untuk membangun komunikasi. Itu nanti akan kita bantu bagaimana petani ini tetap berdaya di bawah dengan teknis-teknis yang dimiliki oleh Dinas Pertanian. Mas Wahyudi, apakah artinya Anda ingin mempertegas bahwa SMSI juga mengambil peran dalam program ketahanan pangan atau mendukung program? Betul, memang itu. Kami diperintahkan, diinstruksikan dari pusat ke provinsi ke bawah ke kabupaten bahwa SMSI akan ikut bergerak mengawal ketahanan swasembada pangan. Ya. Itu yang akan kita lakukan. Maka insya Allah kami akan melakukan MOU dengan dinas terkait. Ya. Itu sudah dilaksanakan atau? Kalau di provinsi DKPP sudah dipanggil kemarin, sudah diundang, bukan panggil ya, diundang untuk dalam rangka rapat koordinasi terkait pengawalan ini ya. DKPP Sumeneb. Kabupaten Sumeneb ya. Dan kami tinggal menindaklanjutinya nanti. Ini setelah ini memang kita juga akan bangun komunikasi. Iya Sobat PWI, artinya memang kegiatan SMSI Award Semadura Raya ini memiliki efek yang domino ya, luar biasa sekali efeknya. Iya betul. Termasuk di Pamekasan juga teman-teman di sana, di Pamekasan dan kabupaten lain itu mencoba membangun image bersama para pelaku UMKM, termasuk pengusaha rumahan dan sebagainya, itu yang sudah dilakukan. Baik, kalau untuk yang di Sumeneb mungkin tadi di sektor pertanian ya, kalau di Pamekasan UMKM mungkin dari Sampang juga sudah ada laporan dari teman-teman yang kalau di Sampang juga sepertinya bergerak di UMKM dan di pariwisata juga sudah ada banyak. Paling barat, ujung barat Madura. Bangkalan ini, karena Bangkalan ini termasuk SMSI anggotanya sedikit. Oke, ada hanya, berapa? Kalau tidak keliru 5 ya. 5. Karena memang keberadaan media di sana sedikit ya. Sedikit. Tidak semenjamur Sumeneb ya. Tidak semenjamur Sumeneb. Kalau Sumeneb ini luar biasa ini. Artinya kan berarti iklim perusahaan media ini bagus di Sumeneb. Itu artinya menandakan Sumeneb ini memang terbuka. Bagus dong kalau begitu. Tapi di samping bagusnya kita juga harus menjadikannya tolak ukur bagaimana menjadi media yang baik kan gitu. Untuk di Bangkalan sendiri mungkin sejauh ini sudah ada Bangkalan sendiri di sana kalau berdasarkan informasi yang kami terima itu sepertinya menggarap kebudayaan. Salah satu yang digagaskan oleh bupatinya pelestarian sandur. Sandur. Iya, sandur. Itu karenanya bupatinya insya Allah akan menerima penghargaan sebagai nominator bupati yang menggagas pelestarian sandur. Ini nggak apa-apa dibocorin di podcast. Iya, ini nggak apa-apa. Tapi ini hanya bentuk anunya saja, masih kan belum intinya yang kita bocorkan. Iya, oke, luar biasa sekali. Nah, ini merupakan pertanyaan terakhir sebelum kita closing statement ya, Mas Wahyudi. Bagaimana Anda melihat masa depan perusahaan media, mungkin secara spesifik di Kabupaten Sumeneb, Mas Wahyudi? Iya, begini, kalau di Sumeneb ini, itu karenanya saya minta ke teman-teman semua, Anda yang kerja, Anda yang akan berhasil. Jadi yang tidak kerja jangan berharap untuk berhasil kan gitu. Jadi masa depan media di Sumeneb ini saya rasa akan sama dengan di daerah-daerah lain. Selama perusahaan medianya tetap konsisten dan tetap mau bekerja, membangun komunikasi yang baik, tidak hanya dengan pemerintah, tetapi juga baik eksekutif ataupun legislatif, tetapi juga membangun komunikasi yang baik dengan yudikatif, termasuk pengusaha-pengusaha di bawah, itu kan mereka juga butuh sentuhan. Jadi insya Allah kita tetap meyakini ke depan tetap akan baik-baik saja. SMSI Award Semadura Raya eventnya berlaku untuk umum, bisa disaksikan masyarakat umum? Untuk umum, karena kita punya pagelaran tong-tongnya. Itu kita penampilan tong-tong, 3 tong-tong gitu ya. Dan UMKM bebas, orang yang mau belanja silahkan gitu nanti. Baik, kita berikan waktu kepada Mas Wahyudi untuk memberikan closing statement.
Baik, SMSI Madura Raya, saya ingin menyampaikan bahwa SMSI Kabupaten Sumeneb khususnya hadir untuk masyarakat mulai dari kalangan bawah sampai atas. Kami berharap kritikan dan masukan itu sangat penting untuk kemajuan SMSI di daerah masing-masing dan Madura Raya pada umumnya. Terima kasih. Oke, luar biasa ya. Baik, sahabat PWI, terima kasih Mas Wahyudi. Terima kasih. Tadi sama-sama, bincang-bincang kita dengan Ketua SMSI Kabupaten Sumeneb, Mas Wahyudi, tentang penyelenggaraan dan apa pentingnya atau urgensi pelaksanaan SMSI Awards Madura Raya. Siap. Semoga nanti di event mungkin kita bisa gelar podcast lagi, Mas Wahyudi. Boleh. Di event itu boleh. Karena kebetulan kita mungkin juga satu jalur kereta api kan gitu. Oke, luar biasa. Jangan lupa untuk Anda, Sobat PWI dimanapun berada, khususnya untuk Anda yang ada di wilayah Madura, untuk menyaksikan gelaran SMSI Awards Madura Raya di Pendopo Keraton Sumeneb tanggal 28 Mei 2025. Demikian, Wildan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.